Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Marlia dengan NIM A1C11902. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Jadi, di video keempat kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah antisipatif saya dalam percobaan reaksi-reaksi aldehid. Nah, pada percobaan kali ini, saya menggunakan salah satu contoh untuk menentukan ada atau tidaknya suatu aldehid dalam suatu senyawa tersebut, yaitu dengan menggunakan uji toleransi. Jadi hal mendasar yang perlu kita ketahui, jika kita beri oksidator pada larutan yang akan diuji, nah jika larutan tersebut teroksidasi atau bereaksi dengan oksidator, maka larutan tersebut mengandung aldehid. Jadi pada video kali ini saya menggunakan contoh dengan uji toleransi. Nah, sebelumnya apa itu uji toleransi? Jadi uji toleransi ini merupakan uji larutan sesuai dengan namanya, yaitu dengan reaksi toleransi. Nah, timbul lagi nih pertanyaan, apa sih itu reaksi toleransi? Jadi reaksi toleransi itu merupakan campuran dengan NaOH dengan AgNO3 agar menjadi AgOH. Nah, setelah itu dicampurkan dengan NH4OH. Nah, setelah kita dapatkan reaksi toleransi ini, langkah selanjutnya kita campurkan dengan larutan yang akan kita uji. Nah, maka dari itu bisa kita amati nih perubahan yang terjadi. Apakah larutan tersebut mengandung aldehid atau tidak. Nah, sesuai judulnya toleransi atau biasanya kita sebut dengan uji cermin perak, karena di situ ada namanya Ag. Jadi, jika dalam percobaan ini terdapat cermin perak atau warna perak pada dinding tabung reaksi, hal ini membuktikan bahwasanya di dalam suatu senyawa tersebut mengandung gugus aldehid. Oke, pada percobaan uji toleransi kali ini saya akan menjelaskan atau memberitahukan beberapa langkah-langkah yang seharusnya tidak boleh disalahgunakan oleh praktikan. Jadi, dalam uji toleransi ini, langkah-langkah yang pertama itu merupakan proses penghomogenan. Jadi, praktikan tidak boleh meninggalkan proses ini, karena proses ini merupakan proses yang paling utama atau yang paling penting dalam menentukan bahwa ada atau tidaknya gugus aldehid dalam suatu senyawa ini. Jadi proses penghomogenan masing-masing larutan ini dengan cara tabung reaksi ini digoyangkan. Tabung reaksi digoyangkan secara perlahan agar suatu senyawa toleransi dengan sampel ini bereaksi, dan kita dapat melihat perubahan yang terjadi secara signifikan. Misalnya uji toleransi saat pencampuran reaksi toleransi ini dengan sampel yang akan diuji, misalnya ada formaldehid. Nah, harus dihomogenkan atau digoyangkan supaya ini bereaksi. Jadi penggoyangannya itu harus pelan-pelan saja sampai dia homogen atau bereaksi. Nah, langkah selanjutnya dalam percobaan yang paling penting adalah proses pemanasan. Jadi proses pemanasan ini ditujukan agar mempercepat sebuah reaksi. Nah, dalam proses pemanasan banyak sekali praktikan yang masih melakukan kesalahan nih. Jadi ketika proses pemanasan, usahakan tabung reaksinya itu menghadap sedikit miring ke arah-arah yang kosong supaya aman nih bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi ketika proses pemanasan terjadi, tabung reaksi ini jangan dihadapkan lurus ke muka praktikan, karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan terlebih lagi, ketika proses pemanasan, usahakan menggunakan sarung tangan atau penjepit untuk menjepit tabung reaksi agar tangan kita tidak terluka atau tidak terkena panas. Jadi masih banyak nih praktikan yang tidak menggunakan sarung tangan bahkan penjepit saat proses pemanasan ini tadi. Jadi usahakan teman-teman ketika melakukan percobaan ini gunakanlah alat sesuai dengan prosedur laboratorium. Jadi ketika proses uji toleransi ini jangan lupa gunakan masker agar senyawa atau zat-zat itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Jangan lupa gunakan pipet tetes untuk mengambil sampel atau mengambil senyawa yang akan kita ambil. Jadi jangan biasakan pakai tangan, karena kemungkinan jika terkena tangan akan menyebabkan sesuatu iritasi atau sebagai lainnya. Jadi jangan lupa untuk praktikan semua, tetap patuhin protokol dalam laboratorium. Lihat juga
dalam proses penghomogenannya, jika terjadi salah maka hal ini tidak akan bereaksi. Mungkin itu saja langkah-langkah antisipatif yang bisa saya beritahukan kepada teman-teman. Terima kasih. Oke, untuk yang kedua ini, ada gagasan inovatif dalam reaksi ini untuk memperoleh percobaan yang memuaskan. Jadi, ketika kita melakukan percobaan ini, misalnya uji toleransi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sebaiknya digunakan reaksi toleransi yang sesuai dengan kadar yang ditentukan, agar pada saat pengujian hasil yang didapatkan ini bisa jelas dan sesuai, karena terkadang sulit untuk menimbulkan endapan cermin perak meskipun senyawa yang kita uji itu merupakan aldehid. Jadi yang terpenting ini reagen ini harus mengandung perak amoniakal. Jadi ketika senyawa tersebut sudah mengandung perak amoniakal, maka kita bisa dengan mudah membedakan bahwa senyawa tersebut ini mengandung gugus aldehid. Nah, terlebih lagi yang kedua, senyawa atau reaksi toleransi ini menggunakan NaOH. Nah, jika misalnya NaOH yang kita pakai itu tidak ada, kita bisa menggantinya kok dengan basa alkalis lainnya atau basa kuat lainnya. Hal ini tetap berjalan, namun seperti yang kita ketahui, lebih efektif atau lebih cepat ketika kita menggunakan NaOH. Nah, menggantinya itu dengan apa? Menggantinya itu bisa dengan KOH, karena dia sama-sama basa kuat dan reaksinya juga masih sama. Jadi masih bisa kita gunakan dalam uji toleransi ini. Lalu yang ketiga, jika misalnya ketika uji toleransi ini kita kekurangan reaksi toleransi untuk membedakan aldehid ini, maka kita harus gunakan pemanasan terlebih dahulu. Jadi ketika kita melakukan pemanasan ini tidak bisa langsung digunakan, sehingga apabila kita tidak memanaskannya maka tidak akan terjadi reaksi apabila kita hanya mencampurkannya saja. Jadi tetap penting banget nih dalam uji toleransi melakukan pemanasan. Pemanasan tidak hanya untuk mempercepat reaksi, namun pemanasan ini kita juga bisa melihat reaksi yang terjadi. Jadi kita bisa langsung membuktikan bahwa ada atau tidaknya gugus aldehid dalam suatu senyawa tersebut. Mungkin itu saja gagasan inovatif saya tentang reaksi-reaksi aldehid, khususnya uji toleransi ini. Semoga teman-teman paham dan tetap semangat terus untuk aktifnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.